Salam sehat Bapak Ibu, Sobat Muda yang berbahagia. Untuk mengawali materi ini, saya akan bacakan Kitab Suci Dhammapada, syair 76. Ia yang menunjukkan bagai harta karun bertemu yang menunjukkan kesalahan. Orang cendekia yang mengatakan teguran, bergaulah dengan orang bijak seperti ini. Bisa bergaul dengan yang seperti ini menjadi lebih baik, bukan lebih buruk. Sobat muda, Bapak Ibu, dalam perjalanan hidup kita, pasti banyak orang yang kita temui, yang cocok ataupun yang tidak cocok. Nah, bila bertemu dengan orang yang cocok dengan batin kita, seperti orang yang menunjukkan harta karun, hendaknya kita bergaul dengan dia. Mengapa? Karena orang ini akan menuntun kita, akan mengajarkan kita kepada hal-hal yang baik. Sebagai contoh, ketika saatnya Anda harus mengikuti kebaktian pemuda pada malam ini, Anda diajak, hai teman, ayo kita kebaktian. Hari ini kita bisa mendengarkan bimbingan Dharma, bisa membawa kemajuan batin. Itu ya, sahabat yang baik. Bila ada kesulitan, dia pun akan menunjukkan pada temannya. Kenapa sobat? Wah, kamu dalam masalah berat hari ini ya. Ayo kita diskusikan. Kita cari solusi jalan keluarnya. Itu seorang sahabat. Dia menunjukkan hal-hal yang baik. Nah, kalau kita menemukan sahabat seperti itu, ikutlah dia. Ajak. Yang menanyakan kabar kamu, baik atau tidak, baik itu secara japri ataupun di WA grupnya, ikuti. Kenapa? Dia adalah teman yang pantas kita jadikan sahabat. Kenapa? Dalam dirinya hanya memikirkan kemajuan sahabatnya. Lalu, sobat muda, dalam syair ke-77 dari Kitab Suci Dhammapada dikatakan demikian. Hendaknya menganjurkan, hendaknya menasihati, dan merintangi yang tak santun. Sesungguhnya ia disayangi oleh yang baik, tak disayangi oleh yang tak baik. Nah, ini ya. Kalau ada sobat kita, ada sahabat kita, teman dekat kita, menasihati, melarang kita dengan santunnya, dengan sopannya. Hai sobat, jangan kerjakan itu. Karena apa? Karena kau akan terjatuh, kau akan terjerumus. Jangan. Ya. Lebih baik kita ke sana, ke arah yang baik. Itulah. Sahabat yang baik akan selalu menganjurkan. Maka itu, para sahabat muda yang hadir di sini, bila mempunyai teman-teman yang baik, menjadilah, jadikan dia sahabat baik. Ya, mungkin di tempat ibadah ini, ya, atau yang itu punya teman dekat yang senang belajar, diskusi, atau mungkin senang di kamu ekstrakurikuler yang sama, silakan. Kenapa? Sama-sama membawa kemajuan batin. Satu hobi, satu ide. Tolong ya, para sahabat muda, mencari teman yang seide itu susah, sulit. Nah, kalau sudah kita bisa menemukan, jaga. Atau mungkin kita belajar mengembangkan kemampuan kita dari dia. Misalnya ya, saya punya sahabat yang baru nih, Mbak Ririn. Dia bisa video ini, saya belajar sama dia. Atau dengan Romo Mulyadi, maaf ya, Mulyadi. Saya belajar dari dia.
wah caranya begini Romo Edi, atau yang teman dari Hemadiru, saya lupa namanya, dia tuh mengajarkan saya untuk hal yang baik. Jadi teman-teman yang kita baru temui, walaupun baru sebentar, tapi langsung memberikan pengetahuan ilmu-ilmu baru kita, itulah bisa kita jadikan teman yang sejalan. Sobat muda, biar bagaimanapun juga, mencari sahabat yang seide, sepemikiran, yang mungkin sehobi, sedharma, itu sulit. Nah, ketika Anda menemukan, belajarlah, cari ilmu dari beliau, dari mereka. Kemudian dalam syair 78, Sang Buddha mengatakan demikian, jangan bergaul dengan mitra-mitra jahat, jangan bergaul dengan orang-orang yang tak baik, bergaulah dengan mitra-mitra baik, bergaulah dengan orang-orang mulia. Kita bukan membatasi atau memperkecil persahabatan dengan orang-orang tertentu. Namun, ketika kita melihat ada orang-orang yang memang tidak sepaham dengan kita, tidak sejalan dengan kita, dalam hal mengarah pada kebaikan, harus kita tinggalkan. Tetapi bila dia menuntun kita pada hal-hal yang baik, berjalanlah bersamanya. Tolong ya, jangan diartikan sempit. Menuju pada ke arah kebaikan adalah menuntun kita untuk menambah kemajuan batin, bukan materi. Jadi dalam bersahabat, oh ini sahabat yang membawa saya pada kemajuan batin, bukan kemerosotan. Bersahabatlah. Oleh karena itu, para sahabat yang berbahagia, bila kita menemukan sahabat seperti ini, berjalanlah searah dengan dia. Dalam Dhammapada syair 79, Sang Buddha mengatakan, yang girang dalam Dhamma tinggal dengan bahagia, dengan pikiran cerah. Dhamma yang dibabarkan suciwan, orang bijak senantiasa senangi. Nah ini, kalau kita bergaul dengan orang yang bijak, maka dia akan senang mendengar Dharma, berdiskusi Dharma. Pokoknya intinya senang membawa pada kemajuan batin temannya, bukan kemunduran. Makanya sobat muda, kalau kita sudah menemukan sahabat seperti ini, berjalanlah bersamanya, berjalanlah bersamanya. Ya, dalam syair ke-80 dari Dhammapada dikatakan demikian, sesungguhnya pembuat saluran air mengatur air, pembuat panah melengkungkan batang panah, pandai kayu melengkungkan kayu, orang bijak menundukkan diri sendiri. Bapak Ibu sobat muda, kita belajar menundukkan diri sendiri, bukan menegakkan ego kita. Karenanya mulailah dari kita, dari diri sendiri, tidak menyombongkan diri. Kita atur bagaimana kita mengendalikan ucapan, mengendalikan perbuatan, dan mengendalikan tata tingkah kita, pikiran, ucapan, dan perilaku. Semoga apa yang kita arahkan, yang kita lakukan membawa kebahagiaan buat semua makhluk. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan yang sangat singkat ini memberikan manfaat buat kita semua. Semoga kita berbahagia selalu. Sadu, sadu.